Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih seputar Chairil Anwar, isu sastra yang akan saya angkat kali ini adalah tentang sajak-sajak Chairil Anwar palsu. Jangan keliru, sajak-sajak Chairil Anwar palsu bukan sajak-sajak palsu Chairil Anwar. Nah, masalah ini muncul secara tidak sengaja ketika saya sedang menyiapkan konten beberapa video sebelumnya berupa komentar-komentar singkat terhadap karya-karya video para peserta lomba membuat video baca puisi bertema guru dan pendidikan yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Tanah Laut menjelang akhir 2020 yang lalu. Terus, apa masalahnya? Gini bro. Dari sejumlah video peserta lomba yang masuk ke panitia, ada 2 video diantaranya yang membuat saya kaget. Loh, memangnya kenapa? Nah, karena dalam kedua video tersebut, setelah kedua peserta lomba itu menyebutkan 2 judul puisi yang berbeda, lalu mereka dengan tegas menyebutkan nama Chairil Anwar, yang berarti Chairil Anwar adalah sang penyair atau penulis puisi tersebut. Padahal, seingat saya, kedua puisi itu tidak pernah ada dalam buku-buku karya Chairil Anwar sendiri, maupun dalam buku-buku dari penulis lain yang berbicara tentang Chairil Anwar. Maka, dengan spontan saja, saya meragukan pernyataan kedua peserta lomba tersebut sekaligus menjadi penasaran seraya bertanya-tanya dalam hati. Loh, kok bisa begini ya? Dari mana kedua peserta ini mengutip teks puisi tersebut? Buku apa yang mereka pakai sebagai sumber rujukannya? Lalu, didorong oleh rasa penasaran yang kian memuncak selama beberapa hari, maka dahaga intelektual saya pun mulai bekerja. Saya benar-benar merasa tertantang untuk menjawab teka-teki ini. Akhirnya, saya pun memutuskan untuk melakukan riset kecil-kecilan, melakukan penelusuran dokumenter sejauh yang bisa saya lakukan. Namun, karena sejak awal saya sudah curiga pada sumber-sumber internet yang sering kali memang tidak akurat, tidak jelas sumber rujukannya, dan karenanya sangat banyak yang menyesatkan pembaca jika mereka tidak selektif dalam mengutipnya, maka saya pun segera berselancar di dunia maya. Terus, bagaimana hasilnya dan apa kemudian yang saya temukan? Nah, inilah pokok masalahnya. Jadi jika Anda juga merasa penasaran dan ingin tahu lebih jauh bagaimana kelanjutan ceritanya, silakan disimak videonya setelah yang satu ini. Sahabat sekalian, ketika saya mulai berselancar di dunia maya, hal pertama yang saya lakukan adalah mencari informasi tentang sumber kedua teks puisi yang disebutkan oleh kedua peserta lomba tersebut. Kedua teks puisi yang mereka sebut-sebut karya Chairil Anwar itu masing-masing bertajuk Terima Kasih Guru dan Guruku Pahlawanku. Untuk itu, di halaman mesin pencarian bernama Mbah Google, pertama-tama saya tulis kata kunci sesuai dengan judul puisi pertama tadi, yaitu puisi Terima Kasih Guru karya Chairil Anwar. Lalu bermunculanlah sederet data tekstual di layar komputer saya. Data-data tekstual yang muncul di halaman mesin pencarian ini umumnya hanya berupa artikel-artikel pendek atau berupa kompilasi puisi karya Chairil Anwar yang didahului dengan biografi super singkat sang penyair. Kebanyakan data yang ada bersumber dari sejumlah laman internet berupa website atau blog, baik blog pribadi maupun komunitas. Selain itu, ada juga berupa video pembacaan puisi dari sejumlah kanal YouTube. Namun, untuk video saya pada episode pertama ini, obrolan kita akan lebih difokuskan pada data-data tekstual dulu. Sementara itu, untuk data-data lain yang saya temukan di banyak sekali kanal YouTube, insya Allah akan saya bicarakan dalam beberapa video episode selanjutnya.
karena memang membutuhkan waktu yang relatif panjang. Mungkin akan ada berjilid-jilid video nantinya. Oke, sekarang mari kita cermati dulu data-data tekstual yang saya sajikan berikut ini. Nah, di sini ada beberapa data tekstual yang bisa kita baca, di antaranya dengan judul Puisi Terima Kasih Guru karya Chairil Anwar yang paling atas, kemudian disusul dengan dua judul yang sama di bawahnya, Puisi Tentang Guru Terima Kasih Guru karya Chairil Anwar, yang satu dari blog dan yang satunya lagi dari kanal YouTube. Untuk lebih jelasnya, sekarang mari kita buka saja judul yang pertama dari blog bernama Karya Cendekiawan ini yang diposting pada bulan April 2017. Kira-kira seperti apa dan bagaimana isinya? Mari kita telusuri. Nah, seperti yang dapat Anda lihat sendiri, tulisan ini sesuai dengan judulnya berisi kutipan satu puisi, yaitu teks lengkap puisi bertajuk Terima Kasih Guru, yang katanya karya Chairil Anwar ini. Oke, sekarang saya bacakan beberapa bait di antaranya. Terima kasih Guru, untuk teladan yang kau berikan. Aku selalu mempertimbangkan semua yang kau ajarkan dan merefleksikan itu semua pada karakter dan pribadiku. Aku mau jadi sepertimu, pintar, menarik, dan gemesin, positif, percaya diri, protektif. Aku mau menjadi sepertimu, berpengetahuan, pemahaman yang dalam, berpikir dengan hati dan juga kepala, memberikan kami yang terbaik dengan sensitif dan penuh perhatian. Sahabat sekalian, itu hanya beberapa bait di antaranya, tidak sampai selesai saya bacakan. Nah, kalau kita bandingkan dengan karya-karya Chairil Anwar yang asli, dilihat dari aspek bahasanya saja, ini jelas merepresentasikan ragam puisi anak-anak yang mungkin sekali ditulis oleh seorang remaja atau manusia setengah dewasa. Selanjutnya mari kita jelajahi lagi halaman di bawahnya. Di halaman ini ada 4 judul tulisan yang muncul. Untuk lebih jelasnya, berikut saya salin kembali dengan ukuran huruf yang lebih besar agar lebih mudah terbaca. Nah, keempat tulisan tersebut sebagai berikut. Yang pertama dengan judul Kumpulan Puisi Guru karya Chairil Anwar dari blog Mencari Ilmu. Kemudian yang kedua, tuliskan puisi Terima Kasih Guru karya Chairil Anwar dari website Brainly. Kemudian yang ketiga, tuliskan isi garis miring makna puisi Terima Kasih Guru karya Chairil Anwar juga dari Brainly. Yang pertama untuk SMP, sedangkan yang kedua ini untuk SMA. Kemudian tulisan yang keempat dengan judul V10+ Puisi Guru Tersayang Singkat Pahlawan Tanpa Tanda Jasa dari website densedimah.com. Nah, selanjutnya mengenai apa dan bagaimana isinya, sekadar satu contoh saja. Mari kita buka link tulisan yang pertama, yaitu yang paling atas tadi dengan judul Kumpulan Puisi Guru karya Chairil Anwar dari sebuah blog bernama Mencari Ilmu yang diposting pada 26 Maret 2019. Setelah saya telusuri isinya, ternyata di halaman blog ini terdapat kutipan 7 judul puisi yang semuanya disebutkan karya Chairil Anwar. Nah, sekarang saya bacakan saja pengantar singkat yang tertera di bawah judul Kumpulan Puisi Guru karya Chairil Anwar ini. Chairil Anwar seorang legenda dalam dunia sastra. Karyanya sudah tidak diragukan lagi kualitasnya, begitu sangat benar-benar bagus. Begitu banyak karangan beliau yang sangat memukau hati kita, baik itu puisi, puisi cinta, dan lain-lain. Nah, sekarang di bawah dari judul puisi dan pengantar singkat ini ada foto Chairil Anwar. Ya, jelas-jelas foto Chairil Anwar yang dicantumkan pada halaman ini. Sehingga
Tidak ada tafsiran lain bagi orang yang membaca judul tulisan ini selain menafsirkan bahwa karangan yang dimaksudkan, puisi-puisi yang dikutipkan di sini adalah puisi-puisi karya Chairil Anwar. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya saya perlihatkan sekilas puisi-puisi yang dicantumkan di halaman blog ini. Yang pertama berjudul Guruku A+, terdiri dari 2 bait yang masing-masing bait terdiri dari 4 larik. Kemudian yang kedua berjudul Terima Kasih Guru, seperti yang sudah saya bacakan tadi. Selanjutnya dengan judul Didikan Keras, yang di bawahnya itu ada terdiri dari 6 bait atau 12 larik. Larik pertama saya bacakan, ketika aku memasuki kelasmu, aku berpikir tantangan apa yang akan kau berikan padaku, dan seterusnya. Kemudian yang keempat berjudul Guruku Nomor 1. Selanjutnya yang kelima berjudul Guru Terbaik. Dan keenam berjudul Bintang. Kemudian yang ketujuh berjudul Beberapa Guru. Nah, jika kita bandingkan dengan diksi-diksi dan gaya bahasa dalam sajak-sajak Chairil Anwar yang asli, jelas sekali style dan pilihan kata yang digunakan dalam ketujuh kutipan teks puisi tadi sangat jauh karakteristiknya dari perpuisian Chairil Anwar, yang pilihan katanya sangat selektif, padat, dan gayanya cenderung patah-patah serta syarat dengan metafora. Jadi, dibandingkan dari aspek bahasanya saja, keduanya sudah tampak seperti langit dan bumi. Jika bahasa puisi Chairil Anwar yang asli terasa sangat dewasa, sebaliknya bahasa dalam ketujuh sajak karya Chairil Anwar palsu ini jelas sekali tergolong masih bau kencur alias kekanak-kanakan. Sekadar contoh, perhatikan misalnya gaya bahasa dan pilihan kata yang digunakan dalam 2 larik pada bait penutup puisi bertajuk Guru A+ berikut ini. Kamu pintar, imut, dan ramah. Kamu menolong kami semua. Atau kita lihat lagi pilihan kata yang digunakan penulis blog ini dalam 3 larik pada bait kedua puisinya dengan judul Terima Kasih Guru berikut ini. Aku mau menjadi sepertimu, pintar, menarik, dan gemesin, positif, percaya diri, protektif. Halo, hari gini masih suka bohong? Sadar coy. Mana ada sajak-sajak Chairil Anwar yang asli memakai kata-kata semacam imut atau gemesin. Guru kok dibilang imut dan gemesin, gimana sih? Emangnya bayi apa? Parah nih orang. Ya, bagi mereka yang sudah akrab dengan sajak-sajak Chairil Anwar yang asli, tentu saja dengan mudah dapat membedakannya dengan puisi-puisi karya penyair lain, termasuk karya Chairil Anwar palsu ini. Yang jelas, dalam semua buku Chairil Anwar tidak akan kita temukan satu puisi pun yang bertema guru ataupun bertema pendidikan. Ini saja sudah cukup sebagai pegangan kita untuk mengetahui mana puisi Chairil Anwar yang asli dan mana puisi Chairil Anwar palsu. Oke, sahabat sekalian, ternyata sudah cukup panjang nih obrolan kita. Saya tidak ingin membuat Anda menjadi bosan mendengarkan ocehan saya. Karena itu, saya mohon izin untuk undur diri dulu dari hadapan Anda. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Akhir kata, pertama rebab, kedua babun, pertama maaf, kedua ampun. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Salam puisi, salam sastra Indonesia.